kita sebaiknya tidak memiliki mindset asal diterima kerja. Namun di sisi lain, sebagai job seeker yang fresh graduate, kita juga mungkin menerima tuntutan dari keluarga atau dari lingkungan untuk segera punya pekerjaan. Nah, bagaimana nih jalan tengahnya? Langkah yang tepat untuk menyikapi ini? Memang ada bahayanya dengan asal diterima kerja itu, gitu ya. Pertama, kalau kita hanya diterima kerja dan kemudian kita akhirnya kerjanya asal-asalan dan kemudian kita pindah kerja, itu jadi reputasi yang buruk loh buat diri kita, ya. Jadi bukan cuman soal sikap perusahaan itu rugi karena kita sudah masuk dan pergi lagi, gitu ya. Tapi itu jadi bad image buat kita, ya. Kita orang yang tidak punya komitmen, asal-asalan dalam memilih sesuatu, itu jadi kebiasaan. Nah, jalan tengahnya apa? Gitu. Plannya diperpanjang sedikit. Jadi jangan bicara, pokoknya saya mau cari kerja, jangan bilang begitu sama orang tua. Saya mau cari kerja dalam waktu 3 bulan untuk pekerjaan yang saya berkompeten. Ya. Saya menghindari kata-kata yang saya suka, tapi yang saya berkompeten. Karena terutama buat para fresh graduate atau job seeker gitu. Kalau kita selalu pikir yang saya suka, dunia ini tidak seindah yang kita bayangkan. Gitu. Jadi kita harus lebih realistis. Jadi mindset yang kita bangun, saya cari kerja yang saya mampu. Dan kata-kata saya mampu itu dalam waktu 3 bulan diiringi dengan terus self learning. Jadi orang tua juga nggak ngejar-ngejar. Satu. Yang kedua, usahakanlah kita itu bisa punya voluntary work. Jangan menganggur. Karena kalau kita selama 3 bulan juga punya voluntary work, kerja sosial, ya. Tapi jangan cuma daftar aja loh ya, harus ada kerjanya beneran gitu. Jadi kita punya portfolio. Jadi kalau 3 bulan kita dipanggil, waktu ditanya sama interviewer kita nggak bilang kita nganggur gitu. Tapi kita mengisi waktu kita dengan pekerjaan yang bernilai bagi orang lain. Itu nilainya akan sangat tinggi di mata calon employer. Jadi planning merencanakan karir itu juga jadi satu hal yang penting sembari kalian bekerja dan menemukan apa yang sebenarnya yang kalian inginkan. Kita nggak bisa tutup mata juga bahwa banyak kok di lapangan faktanya orang yang beralih profesi setelah bekerja beberapa lama kan. Ada yang mungkin 3 bulan cabut, ada yang mungkin 3 tahun, 5 tahun tiba-tiba pengen pindah kerjaan gitu ya. Bukan pindah perusahaan aja, tapi pindah bidang gitu sama sekali. Ya mungkin pada saat momen itulah baru menemukan pekerjaan apa yang tadi seperti Pak Zulfikar bilang ya, yang kompeten di sana, yang dirasa lebih kompeten dan mungkin dirasa lebih sesuai. Jadi sembari kita ngelihat apa yang jadi kebutuhan kita saat ini, kalau misalnya memang itu mengharuskan kita untuk bekerja, ya ambil aja dulu. Tapi jangan lupa juga untuk merencanakan karir berbarengan dengan itu. Kedepannya mau gimana, harus dipikirin juga. Cuman memang life is all about proses. Semua juga proses belajar. Jadi kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil, ambil belajar. Kira-kira itu bidangnya cocok nggak? Tapi toh nanti dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sih of course. Cuman ya dalam perjalanannya kalau dirasa I don't think this is my thing gitu. Itu kita masih bisa istilahnya nantinya kita merencanakan apa sih yang kita inginkan pada saat sudah apa ya pada saat kita sudah menjalaninya gitu loh. Karena pada saat it is very important to get apa ya seperti apa sih namanya confidence dulu gitu. Soalnya orang kalau udah kelamaan nggak dapat kerja biasanya nanti level of self confidence-nya tuh turun gitu loh. Pada saat ada tawaran dan dia bisa melakukannya, saya pikir nggak ada salahnya kok. Kan kita juga bakal dapat ilmu baru. Cuman pada saat nanti sudah mulai kerja ternyata menemukan sesuatu yang mungkin saya nemuin sesuatu yang mungkin lebih bling-bling lah buat dia mungkin ya. Nah itu mungkin bisa dieksplor kemungkinannya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengeksplor yang ada dulu. Nah, bagaimana mengatasi rasa putus asa atau kelelahan ketika proses mencari pekerjaan seperti itu? Oke, jadi self confidence itu very penting, very important. Pada saat kita ketemu sama recruiter, pada saat kita
akan nampak lebih smooth dan bagus nampaknya gitu loh. Nah, tapi memang tadi Bu Mira bilang bahwa apa ya, persaingan dalam mencari pekerjaan itu sangat nyata ya. This is what happen at this very moment. Jadi mungkin saya pernah sih dalam posisi sebagai job seeker gitu loh. During the process kita juga bisa melakukan hal lain. Jadi nggak cuman fokus on apa ya, nyari kerjaan aja, tapi kita juga istilahnya ikut training, kita belajar hal lain, kita juga mungkin bisa berbisnis. Dengan seperti itu, our mind is also occupied with other things. Jadi kita nggak cuman mikirin kapan ya aku dapat kerja gitu. Jadi kita bisa lebih apa ya, kita punya sesuatu hal gitu loh. Jadi kalaupun nggak keterima ya I still have something else seperti itu. Mungkin menurut saya harus kembali ke motivasi awal kenapa kita perlu mendapatkan pekerjaan yang kita cari gitu ya. Jadi kalau dalam teori pengembangan diri ya, salah satu sumber tenaga dari upaya itu adalah motivasi. Dan motivasi itu harus ada di dalam diri kita sendiri. Maka pertanyaan yang harus diajuin ke diri teman-teman sendiri adalah ketika lagi nyari pekerjaan, saingannya juga gitu ya. Nah, maka harus dicek lagi, apa sih yang sebenarnya kalian mau dari pekerjaan itu? Apa sih yang kalian cari dari pekerjaan itu? Apa sih yang membuat kalian harus bekerja sesegera mungkin? Nah, biasanya akan ketemu tuh apa gitu ya sebenarnya saya ngapain sih harus kerja bulan depan misalnya gitu. Coba tanyain ke diri sendiri dan temukan alasan yang kuat gitu ya. Kenapa kalian harus segera bekerja? Karena tanpa sebuah alasan yang kuat, tanpa motivasi yang kuat dari diri sendiri, kalau cuma disuruh-suruh doang sama orang tua gitu ya, atau cuma ngelihat temen doang gitu kan yang udah kerja gitu, mondar-mandir warawiri gitu ya, ketemu sama kita di kosan misalnya, ya mungkin itu nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau misalnya kita bertanya ke dalam diri sendiri lalu menemukan alasan yang benar-benar kuat, kenapa kita harus kerja besok atau mungkin bulan depan, ya kalian akan bergerak dengan sendirinya. Menurut saya sih seperti itu. Ini juga bisa dilakukan oleh para job seeker yang pengalaman sebetulnya gitu. Kan fresh graduate itu kelebihannya dari para pekerja yang sudah lama, kan masih fresh itu ilmunya. Nah, pertanyaannya, Anda bagaimana bisa membuktikan bahwa Anda punya ilmu itu? Jadi salah satu caranya, dulu sih saya terbiasa waktu saya baru pulang dari Australia, saya mulai bekerja. Menuliskan sesuatu yang berbeda di surat lamaran gitu. Jadi kita jangan cuma bilang saya namanya ini, tamat dari ini dan mau bekerja sebagai orang marketing gitu. Itu ada 1001 manusia yang nulis seperti itu gitu. Kita nggak akan stand out. Oke. Nah, kita harus mampu menuliskan. Dan kalau boleh saya kasih contoh sederhana. Saya akan tuliskan begini. Apa yang saya pahami tentang perkembangan beberapa merek di belakangan ini, gitu ya, di industri ini, gitu, bisa menjadi masukan buat Bapak atau Ibu. Gitu. Ketika saya bekerja nanti, saya bisa memberikan kontribusi lebih, mengembangkan pengetahuan ini sebagai kekuatan di tempat atau di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Jadi dengan cara itu si HR bisa melihat persis gitu, kita itu siapa gitu. Bukan cuman sekedar seseorang dengan title-title tertentu. Bu, bolehkah tolong dijelaskan isi, fungsi maupun kegunaan serta perbedaannya cover letter, resume, dan CV? Jadi cover letter itu adalah sesuatu yang seperti Pak Zulfikar baru jelaskan. Jadi bagaimana teman-teman menjelaskan tentang diri teman-teman di surat gitu loh. Jadi istilahnya sebelum para recruiter menuju ke CV atau resume, mereka they need to read about you, they need to know about you gitu loh. Jadi itu akan stand out begitu. Jadi Pak Zulfikar sudah menjelaskan dengan sangat detail nih mengenai cover letter barusan. Jadi itu jawabannya. Kemudian untuk CV sama resume, untuk resume itu mungkin lebih singkat ya. Jadi kalau teman-teman masih fresh grad mungkin tidak terlalu worry karena mungkin
pengalaman kan, pengalaman bekerja mungkin kan ada, dan juga ada pengalaman berorganisasi. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang pengalamannya jauh lebih panjang, yang sampai 4, 5, 6, 7 lembar kayak mungkin Pak Teddy, Pak Zulfikar yang pengalamannya sudah banyak, mungkin bisa di-summarize gitu. Jadi supaya rekruternya nggak pusing banyak banget di halamannya gitu. Itu jawaban singkat saya, jawaban gampang saya sih itu. Jadi supaya nggak terlalu teorinya kayak gimana ya, nggak. Jadi istilahnya kalau resume itu lebih simple gitu. Jadi untuk para pencari kerja atau orang-orang yang pengalamannya sudah mungkin bekerja selama 20 tahun, 30 tahun, sudah pernah jadi apa di mana, mungkin di-summarize dengan resume seperti itu. Outcome apa yang terbentuk ketika Anda itu menjabat atau melakukan sebuah jabatan? Atau paling tidak keahlian apa yang Anda bangun dengan jabatan itu? Contoh misalkan begini. Saya akan tuliskannya seperti ini. Di daerah skill itu gitu ya, kita tuliskan misalkan mampu bernegosiasi yang terbangun dari pengalaman di 3 organisasi. Jadi orang tuh bisa melihat bahwa ada bukti gitu ya, paling nggak bukti tertulis antara nilai diri kita, skill kita dengan pengalaman yang kita miliki gitu. Nah, ini juga yang saya katakan tadi sangat tergantung pada kemampuan kita mengartikulasikan pengalaman kita dalam bentuk pengetahuan yang kita sampaikan secara tertulis. Dan bagi teman-teman yang masih job seeker hari ini, nanti coba dibongkar lagi CV-nya gitu ya, atau resumenya. Coba dilihat yang ditulis itu apa gitu. Ya. Jadi kalau selama ini kirim-kirim lamaran nggak ada yang nyangkut, bisa jadi kata Pak Teddy tadi, yang ditulis itu mungkin bisa jadi bukan sesuatu yang dilirik oleh HR gitu ya. Gitu. Bagaimana Bapak atau Ibu menyikapi mengenai lowongan pekerjaan yang memiliki syarat minimal 1 tahun pengalaman kerja, sedangkan sang pelamar belum memiliki pengalaman kerja sama sekali atau pengalaman kerjanya kurang dari 1 tahun? Gitu. Jadi sampaikan dengan lugas gitu ya, pengetahuan apa yang kita punya ya terkait dengan produk atau industri atau jasa yang kita tuju nih perusahaannya gitu ya. Jadi kita juga cuma nulis saya melamar bidang marketing, saya melamar bidang finance gitu ya, karena saya kuliah dulu ekonomi 4 tahun di universitas bla 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 gitu. Itu pasti ya lewat-lewat lah, kecuali kalau mungkin kita dari UI IPK-nya 3,6 ditahan itu sama si rekruter gitu ya. Tapi kalau kita dari antah berantah atau bahkan tier 2 kadang-kadang dilewatin tuh. Berarti kita perlu kerja ekstra. Kita perlu kerja ekstra. Sorry kalau saya ngomong begini apa adanya ya. Ini kan fakta kehidupan gitu ya. Kalau kalian sebagai fresh grade ingin melamar pekerjaan yang langsung directly compete sama experience gitu ya. Jadi ya kalian harus nunjukin apa yang kalian bisa gitu. Karena gini ya, yang harus teman-teman, kalau mungkin di sini ada banyak yang fresh grade juga ya. Kalian juga harus tahu konsep seperti ini. Tidak selalu lama pengalaman itu mempengaruhi apa yang diketahui oleh seseorang. Jadi orang bisa aja punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun di satu company, tapi nggak tahu apa-apa gitu. Bisa aja loh. Jadi kalau kalian punya celah, punya nilai lebih, di mana kalian punya knowledge lebih ya, atau practical thing yang justru mungkin lebih baik ketimbang orang yang punya pengalaman, itu bisa aja dipertimbangkan oleh HRD. Jadi apalagi kalau 1 tahun ya, beda mungkin kalau misalnya pengalamannya 10 tahun ke atas ya, itu udah beda lah antara yang pengalaman 10 tahun dengan pengalaman 2 tahun, udah pasti ada gap yang jauh gitu. Tapi kalau kita bicara pengalaman 1 tahun, khususnya di entry ya, 1 sampai 5 tahun, kadang batasan pengalaman itu yang disyaratkan oleh lowongan kerja itu masih cukup mudah ditembus. Saya bisa bilang begitu. Masih cukup mudah ditembus dengan kita punya kemampuan untuk mempresentasikan diri kita, baik itu di CV ataupun pada saat di interview, bahwa kita memang benar-benar layak dan mampu memberikan outcome yang sama dengan orang yang punya pengalaman yang mungkin lebih lama gitu ya. Menurut saya mungkin satu hal yang mungkin teman-teman harus ingat, waktu kuliah mungkin kan pernah magang. Nah, pengalaman magang kan bisa dipakai juga tuh.
sebagai a part of the experience. Selama magang kan pasti sudah belajar banyak hal ya, proyeknya dikasih proyek apa waktu itu waktu magang, ngerjain apa. Kalau teman-teman benar-benar ngerjain sendiri, kan pasti kalau ditanyain pasti bisa jawab juga kan gitu loh. Jadi bukan berarti teman-teman fresh grad itu berarti start from zero gitu. Kalau misalnya memang ada pengalaman sebelumnya magang di mana atau mungkin kerja sama saudara atau bagaimana itu bisa digunakan sebagai pengalaman.